6 fakta Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan seorang tentara Islam yang memiliki andil besar dalam perebutan kembali kota suci pasca ditaklukkan oleh tentara Perang Salib. Salahuddin yang pada masa itu memegang posisi sebagai jenderal dan panglima perang berhasil merebut Yerusalem menurut kaidah Islam paling murni dan tertinggi. Hal ini karena tidak ada pertumpahan darah dan penaklukan kota suci tersebut berlangsung baik sesuai dengan ajaran Al-Quran. Hingga kini, Salahuddin menjadi sosok yang dikagumi oleh kaum muslimin dan juga masyarakat dunia karena kepiawaiannya dalam menjadi tentara Islam. Namun, selain menjadi penakluk kota Yerusalem, ada banyak fakta menarik yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama adalah Salahuddin Al-Ayyubi bersahabat dengan Raja Inggris. Suatu hari, Richard the Lionheart memimpin sendiri pasukannya untuk berperang melawan pasukan muslimin. Tidak tanggung-tanggung, raja tersebut memimpin langsung pasukan berkuda elit dan mempersiapkan diri secara maksimal. Hingga suatu ketika ia nampak sangat kelelahan, bahkan kudanya pun tidak bisa diajak bermanuver. Mengetahui hal tersebut, Salahuddin Al-Ayyubi bukannya memanfaatkan kelemahan Richard. Sebaliknya, ia justru mengirimkan 2 ekor kuda yang gagah untuk ditunggangi oleh Richard. Melihat kebaikan Salahuddin, Richard pun kagum dan memutuskan untuk bersahabat dengan pemimpin tentara Islam tersebut. Fakta menarik Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua adalah sabar dan tidak mudah marah. Salahuddin juga dikenal sebagai sosok yang sangat sabar dan tidak mudah marah dalam menghadapi berbagai situasi. Pernah suatu hari, seorang lelaki mendatangi Salahuddin dan mengadukan perilaku buruk keponakannya. Bukannya marah, ia langsung memanggil keponakannya tersebut dan meminta penjelasan jujur darinya. Fakta menarik Salahuddin Al-Ayyubi yang ketiga adalah tidak memiliki harta ketika mati. Salahuddin Al-Ayyubi meninggal tanpa meninggalkan sedikitpun harta. Hal ini bukan karena ia jatuh miskin, namun karena seluruh hartanya memang telah disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. 7 abad kemudian, seorang kaisar dari Jerman memberikan sarkofagus marmer untuk ditempatkan di atas makam Salahuddin. Kaisar Jerman tersebut tidak menempatkan sarkofagus di dalam makam dengan alasan untuk menghormati keinginan Salahuddin yang tidak ingin jasadnya diganggu. Yang keempat, fakta menarik Salahuddin adalah kemurahan hatinya saat menaklukkan Yerusalem. Sebelum benar-benar merebut Yerusalem, Salahuddin terlebih dahulu merebut kota-kota di sekitarnya, seperti Jebael, Acre, Nazaret, Seporis, Tabor, Sebaste, Nablus, Haifa, dan Arsub. Saat tiba di dekat dinding Yerusalem, Salahuddin melihat kota itu dijaga dengan ketat. Bentengnya diperkuat dan parit diperdalam untuk menyulitkan gerak pasukannya. Ujung barat tempat ia berkemah merupakan wilayah yang sulit untuk ditembus, sebab lokasi itu merupakan kunci untuk memasuki kota. Untuk menembus pertahanan, Salahuddin mempergunakan ketapel raksasa dan mengerahkan pasukan pemanah. Kerajaan Yerusalem meminta bantuan tetapi tidak mendapat tanggapan. Salahuddin dan pasukannya mengepung Yerusalem dari 20 September hingga 2 Oktober 1187. Kesatria Kenisah Balian dari Ibelin yang mewakili kerajaan Yerusalem pun datang berunding dengan Salahuddin. Namun perundingan itu buntu, akan tetapi Balian masih memiliki taktik bumi hangus. Jika Salahuddin tak menurutinya, ia berisiko kehilangan kota yang didambakannya selama ini. Hanya dengan perjanjian damai, ia yakin akan mendapat yang diinginkan. Jadi lebih karena alasan taktis daripada alasan pribadi, sehingga dia mengabaikan pembalasan dendam dan pengampunan. Ketentuan penyerahan diri pun dilaksanakan pada 2 Oktober 1187. Orang-orang Kristen menebus dirinya dengan membayar 10 dinar untuk laki-laki, 5 dinar untuk perempuan, 1 dinar untuk anak-anak yang harus dibayar dalam waktu 40 hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar, harus bersiap untuk menjadi budak. Tak hanya itu, kuda-kuda serta perlengkapan perang juga harus diserahkan. Salahuddin juga menghargai anak-anak. Mereka yang datang diberi jubah dan makanan, setelah itu ia memangkunya. Salahuddin juga membantu para istri dan anak-anak perempuan dari kesatria yang gugur dalam perang. Dan menurut banyak kesaksian, Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah sebahagia itu. Seperti yang ditulisnya dengan bangga kepada khilafah bahwa dia telah memenuhi tujuan utamanya, menyatukan Islam. Orang-orang muslim membalaskan dendam mereka atas penaklukan Yerusalem dan semua dicapai tanpa pertumpahan darah dan kehancuran, sebagaimana saat kaum Nasrani merebutnya. Islam menang 2 kali secara militer dan secara moral. Fakta Salahuddin yang kelima adalah memenangkan Perang Salib. Butuh waktu yang panjang bagi Salahuddin mempersiapkan Perang Salib. Selain persiapan fisik dan strategi jitu, ia juga melakukan persiapan secara ruhiyah. Adapun persiapan lainnya adalah membangun benteng-benteng pertahanan yang kuat, perbatasan-perbatasan yang jelas, membangun markas-markas perang, dan menyiapkan kapal-kapal perang terbaik. Persiapan juga dilakukan dengan mendirikan rumah sakit dan menyuplai obat-obatan. Meskipun Salahuddin sakit keras, hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk memperjuangkan tanah Nabi, yaitu Yerusalem. Justru semakin kuat tekad Salahuddin untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan Kristen.
Perjuangan pertama disebut dengan Perang Hattin atau Perang Pembuka, di mana pasukan Salahuddin pada saat itu berjumlah 63.000 prajurit. Pada Perang Hattin, pasukan Salahuddin membunuh 30.000 pasukan salib dan menahan 30.000 pasukan salib. Perjuangan selanjutnya di kota Al-Quds dan Yerusalem, di mana pasukan Salahuddin banyak yang syahid. Bahkan ketika pasukan salib memasang salib besar pada batu syahar, hal tersebut membuat pasukan semakin bersemangat dan akhirnya berhasil memenangkan perang salib yang kedua. Dan fakta menarik Salahuddin Al-Ayyubi yang keenam adalah dia merupakan seorang ahli fikih. Salahuddin Al-Ayyubi sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Ia tidak hanya dihormati oleh kawan, namun juga disegani oleh lawan-lawannya. Salahuddin lahir pada tahun 1137 Masehi di sebuah benteng Tikrit, sebuah kota di tepian sungai Tigris, sekitar 140 km di barat laut kota Baghdad. Nama asli Salahuddin Al-Ayyubi adalah Abul Mufajar Yusuf bin Najmuddin Ayyub. Ayahnya bernama Ayyub Najmuddin yang merupakan seorang pemimpin atau penguasa di benteng Tikrit. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi lahir, Baitul Maqdis masih dikuasai tentara salib. Setelah mereka memenangkan perang salib yang pertama, Salahuddin menjalani kehidupan masa kecilnya di Baalbek pada tahun 534 Hijriah atau 140 Masehi. Sebagaimana kebiasaan anak-anak di kota itu, ia selalu mendatangi tempat-tempat kajian untuk belajar membaca, menulis, serta menghafal Al-Quran. Pada usia 14 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke Damaskus. Di sini, ia berada di lingkungan istana Sultan Nuruddin selama 10 tahun lamanya. Selama itu, Salahuddin Al-Ayyubi belajar tata bahasa Arab, retorika, dan teologi Islam. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi juga mempelajari fikih mazhab Syafi'i dan hadis dari Abu Tahir, As-Silafi, dan ulama lainnya, sehingga dia berkembang menjadi seorang ahli fikih. Selain belajar agama, Salahuddin juga mempelajari olahraga bola kaki, berburu, dan menunggang kuda.